Salam budaya, salam rahayu. Pinanggih malih kalian kula Heru Nugroho di channelnya Heru Nugroho Official. Pada sesi kali ini saya akan membacakan biografi kehidupan, biografi hidup dari almarhum kakak saya Kisino Nugroho. Mungkin ini ungkapan saya ketika saya kok kepingin banget gitu loh membacakan biografinya Mas Eno, urip ketika masa hidupnya Mas Eno dan perjalanan hidup beliau. Rasa saya seperti kapang, jadi kangen dengan beliau. Jadi saya akan membacakan sekilas atau biografi singkat tentang almarhum Kisino Nugroho dalang milenial atau Bagongnya Jogja. Berikut profil beliau, profil Mas Eno ini. Nama lengkap adalah Sino Nugroho, nama panggilannya Kisino Nugroho, dan tempat tanggal lahirnya ini Yogyakarta 23 Agustus 1972 dan tutup usia pada umur 48 tahun. Pendidikan di SMKI Yogyakarta, pekerjaan seniman, dalang, tutup usia pada tanggal 3 November 2020. Kisino merupakan seorang seniman dan dalang wayang kulit dari Yogyakarta, lahir pada tanggal 23 Agustus 1972. Kisino berasal dari keluarga seniman tradisional dan merupakan anak dalang populer di Yogyakarta pada saat itu, yaitu almarhum Ki Suparman Cermawiyoto. Namanya dikenal secara meluas sebagai dalang melalui pagelaran wayang kulit yang memadukan antara gagrak Surakarta dan gagrak Jogja. Kekasan lainnya, kekasan atau karakter yang dimiliki Mas Eno ini
membuat dirinya terkenal, dalang lucu itu dengan tokoh Punokawan Semar Gareng Petruk Bagong, dengan guyonan yang spontan, kontekstual, aktual, dan sangat lucu. Selain pentas Indonesia, Ki Seno Nugroho juga pernah diundang untuk tampil di negara Belanda dan Belgia. Ki Seno Nugroho mulai menggeluti dunia pedalangan sejak dirinya berusia 10 tahun. Kemudian dirinya mengawali karir sebagai dalang pada usia 15 tahun saat masih duduk di Sekolah Menengah Karawitan Yogyakarta atau SMKI. Kekagumannya terhadap sosok dalang, Mas Seno ini kagum dengan sosok dalang Ki Mantep Sudarsono dan membuat dirinya tertarik dalam dunia pedalangan dan terus menggelutinya hingga di akhir hayatnya Ki Seno Nugroho belum mempunyai sanggar pedalangan sendiri. Tetapi sesekali beberapa orang dari mancanegara belajar untuk mendalang padanya. Ki Seno Nugroho juga mempunyai kelompok karawitan sendiri yang diberi nama Wargolaras. Dengan personelnya ada sekitar 50 personel orang ya. Dan perlu diketahui juga untuk para pendengar ini, nama Wargolaras ini adopsi dari nama paguyuban karawitannya Ki Suparman, yaitu Wargolaras, dan kemudian diadopsi oleh Mas Seno untuk menjadi nama karawitan. Era Mas Seno ketika mendalang harus diiringi dengan karawitan Wargolaras. Di sini bahkan banyak permintaan dari para penggemarnya agar Ki Seno Nugroho membuat sanggar karena anak-anak mereka ingin menjadi dalang seperti Mas Seno. Dan info dari saya sendiri sebagai keluarga Ki Seno Nugroho, keluarganya Mas Seno, adik Mas Seno, di Sedayu kita baru mengurus. Jadi untuk tetek bengeke itu apa ya, kayak semacam legalitasnya atau apa nanti kebetulan kakak saya, Mbak Yu saya, Mbak Agnes itu baru mengurus untuk bisa membuat sanggar, dan kami mohon dukungannya dari para penggemar dan para pecinta seni budaya wayang kulit ataupun karawitan gamelan yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa mendukung supaya di Sedayu, di dalamnya Mas Seno itu nanti akan menjadi sebuah sanggar seni pedalangan, ada sanggar seni tari, sanggar seni teater, sanggar seni musik, sanggar seni karawitan, dan semuanya ada di situ. Saya ingin membacakan lagi tentang profilnya Mas Seno ini. Bahkan banyak permintaan dari penggemar untuk membuat sanggar Mas Seno ini, disuruh membuat sanggar. Ternyata hal itu belum bisa dilakukan karena padatnya jadwal pementasan Ki Seno. Hingga kini dirinya telah tiada. Meski begitu, nama dalang Ki Seno Nugroho akan tetap abadi di hati para penggemarnya. Dalang Seno, sapaan akrab Ki Seno Nugroho.
Ki Seno Nugroho memiliki darah atau darah seni dari keluarga, ayah, kakek, hingga kakek buyut Mas Seno merupakan dalang. Dalam sebuah video yang diunggah di YouTube Dalang Seno, beliau menceritakan kehidupan masa kecil yang kerap irawiri ikut ayahnya mendalang. Namun diakui Mas Seno saat itu masih belum tertarik menjadi dalang. Saat remaja, tepatnya SMP, diajak menonton Ki Mantep Sudarsono mendalang di Sasono Inggil, Dwi Abad, Yogyakarta. Dari kejadian itu atau dari cerita itu, Ki Seno Nugroho kemudian semangat belajar untuk mendalang. Belajar wayang dari Ki Mantep Sudarsono. Dalang yang menjadi idola Mas Seno ini adalah Ki Mantep Sudarsono. Lantas ia berusaha belajar bagaimana cara mendalang Ki Mantep dengan datang ke setiap pentasnya di Jogja. Meski acaranya tidak gratis, dia berusaha menyisihkan uang agar bisa datang. Mas Seno kemudian mulai bisa memainkan wayang dan memutuskan belajar di SMKI jurusan pedalangan ketika menginjak kelas 2. Dan bapak ini sudah jatuh sakit. Pada waktu itu Pak Lek atau paman Ki Supardi menasihatinya, jika bukan Seno yang melanjutkan perjuangan bapaknya, terus siapa meneh? Lalu siapa lagi? Hal itu membuat dirinya semangat untuk mulai mendalang. Akan tetapi dia memiliki syarat. Syaratnya ini sangat bertentangan. Mas Seno ini mempunyai syarat, aku gelem mayang nek bapak ojo kon delok aku mayang. Hal yang menalar belakangi syarat tersebut, pertama, karena Mas Seno ini malu, dan kedua, takut dimarahi apabila salah dalam mendalang. Ki Seno pertama kali mendalang di Merican. Saat malam pamannya, saat Pak Lek ini mendalang, malamnya Mas Seno digilir mendalang di siang harinya. Pada awalnya berjalan lancar, tapi ketika Mas Seno menengok ke belakang, melihat ayahnya memainkan salah satu alat musik, yaitu rebab, Mas Seno grogi dan pecah konsentrasinya. Padahal saat ini walaupun saya masih kecil, saya diceritani sama beberapa pepunden atau senior yang ada di Wargolaras itu memang pada saat itu memang bapak niku ajeng atau mau berangkat mayang ke daerah daerah Purwokerto atau daerah mana, pokoknya arahnya ke Ngalor. Dan bapak niki dikasih tahu bahwa Seno mayang ngawani neng Merican. Pada saat itu emang bapak itu baru sakit nih, dan kebetulan menyempatkan mampir ning wayangane Mas Seno wayang awan. Dan ketika Mas Seno mayang, bapak di belakang itu ternyata ndresel masuk ke dalam panggung atau melompat panggung gitu, terus masuk ke gamelan, bapak megang rebab.
Di situ saya diceritani sama Bapak Mas Bimo ataupun Mas Bayu, itu kakak saya yang kakaknya Mas Eno ini, diceritani bahwa waktu itu memang Bapak terus budal setelah selesai nunggoni Mas Eno mayang barang-barang berapa menit gitu, Bapak budal untuk wayangan, dan di jalan tuh katanya Bapak itu menangis karena Bapak sudah lego karena aku sono penerusi. Dan Bapak juga ngasih napa nggih, semacam nek kowe iso mayang, nek kowe pinter mayang, kowe arep njaluk opo le tak tukokne. Pada saat itu juga Bapak berjanji sama Mas Eno, nek kowe iso mayang, kamu bisa mendalang, kamu akan aku kasih apapun yang kamu mau. Dan memang dulu Bapak sama Mas Eno ini, Bapak selalu ora seneng nek anaknya itu sering jajan. Makanya aku njaluk iki, nek kowe iso ngleksanake apa sing dadi karepku, ya kowe tak bakal tak manjali gitu. Karepe Bapak mungkin seperti itu, dan terwujud doa dari Bapak itu Mas Eno bisa mayang. Dan kemudian perjuangan hidup Ki Seno Nugroho, sejak ayahnya meninggal, ia harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerja serabutan pun dilakoninya. Perjuangan Mas Eno saat itu tidaklah mudah. Menurutnya, pahitnya masa lalu justru mengajarkan untuk hidup seperti saat ini. Terlebih Seno selalu mendapat bimbingan senior-seniornya, terutama Ki Mantep. Lantaran sering diajak manggung, meski belum punya nama, meskipun dia seorang dalang, Seno tidak pernah menolak ajakan kolaborasi dengan pegiat seni lainnya. Dan saya masih menangi, masih ingat dengan dulu Mas Seno itu gelar pagelaran Pak Cucal itu ditanggap oleh pemerintahan Sleman itu di lapangan Denggung kalau nggak salah, itu kolaborasi dengan Pak Mantep Sudarsono. Dan pada saat itu dengan warga Laras, dan saya masih ingat, masih kerungu ketika Mas Eno itu ya memang sebetulnya grogi, sebetulnya takut. Nek Mas Eno yo wos gawe nyantai wae, walaupun ini keringetnya sak jagung-jagung karena baru pertama kali perdana diajak kolaborasi dengan Ki Mantep Sudarsono. Pada akhirnya Mas Eno menuju puncak karirnya dan menjelajah di berbagai negara karena kemampuannya mendalang di Eropa, Argentina, Belanda, dan Belgia merupakan sejumlah negara yang pernah dikunjunginya. Salah satu pengalaman yang berkesan di hati Mas Eno itu adalah Festival Wayang Dunia di Buenos Aires, Argentina. KBRI Argentina yang mengundangnya. Tak cukup sampai situ, penonton masih menginginkan satu pentas lagi. Jadi ketika Mas Eno itu bercerita tentang pementasan di KBRI Argentina ini,
Mas Eno setelah masalah hanya kontraknya itu sekitar kontrak sehari atau 2 hari sampai 3 hari gitu loh. Cuman di sana saking antusiasnya dan saking senangnya dengan pertunjukan Mas Eno ini, Mas Eno malah justru disuruh setiap hari diperpanjang kontraknya untuk bisa mendalang lebih di situ. Padahal Mas Eno juga punya jadwal sendiri di Jogja. Lah celotehnya Mas Eno lah, aku nek misalkan mayang neng kono, lah mengko sing Jogja piye apa tak batalke kabeh ya ora mungkin. Aku mending ning Jogja wae itu wis tanggung jawab, wis deal kasarane ya. Wis tanggung jawab untuk mayang di berbagai tempat kota-kota kecil di Jogja, dan ada yang di luar kota Jogja juga enten. Itu tadi biografi tentang sedikit cerita tentang Mas Eno. Ini ungkapan saya karena saya itu kangen dengan beliau, dengan celoteh-celoteh, guyon-guyone dan ndageli itu. Saya jadi ingat ketika Mas Eno itu angger pas oprei mayang gitu, pas katok cekaan biasanya ke Neng Mangkusuman tuh biasanya dulu masih zaman SMS ya, misalnya SMS atau telepon saya. Ketika di suatu tempat, di tempatnya temannya Mas Eno itu gayenge pol dan wongi lucu-lucu. Jadi ini fenomenalnya itu ketika Mas Eno bertemu sama seseorang ataupun bertemu dengan teman, itu wongi lucu-lucu wis. Banyak sekali teman-temannya Mas Eno di situ. Kadang saya nek Mas Eno butuh hiburan itu telepon saya. Ru nanti, wah aku neng ngomai Mas. Ngopo Rene yo. Ki lho. Lucu. Oh iya Mas, tak budal rono. Akhirnya saya ke sana ya, memang di sana malah jagungannya misalkan dari jam 7 malam itu sampai pagi malam. Wis opo sing gawe seneng di situ, ya itu yang menjadi hiburan tersendiri bagi saya. Dan saya, ungkapan saya ini apa ya, rasa saya itu nek ora ketemu karo wong-wongane Mas Eno atau enggak ketemu dengan Mas Eno sendiri itu rasanya kok ora lucu. Ini mungkin juga rasa saya ini juga sama dengan para penggemar-penggemarnya Kisino Nugroho yang dimanapun Anda berada itu pasti juga akan merasa kapang ya, merasa kangen dengan sosok beliau Mas Eno Nugroho, dengan candaannya. Pokoknya nek saya lembayangke lucu. Kadang saya tuh sok sepintas Mas Eno ngopo itu lucu, jadi sok ngguyu lakak-lakak seperti nggak punya beban gitu loh. Nah itu untuk pada saat ini memang saya ingin berbagi rasa, berbagi kangen dengan para penggemarnya Mas Eno ini, dan yang mencintai kakak saya pribadi matur sembah nuwun, bapak, ibu, adik dan semuanya para penggemar dalang atau penggemar wayang kulit di mungkin tarafnya jadi internasional nggih. Jangankan gimana kan ungkapan saya ingin membacakan biografi tentang Mas Eno tadi. Saya cuma merasa pada hari ini hari Kamis ya, tanggal 14
maaf, tanggal 10 Maret 2022 ini saya berbagi cerita tentang Mas Seno dan tentang perjalanan beliau ketika merangkak naik menuju daun itulah, naik daun. Nah, dan ini juga kalau ini membicarakan tentang naik daunnya Mas Seno itu, dulu waktu saya bercerita dulu itu Mas Seno dengan warga larasnya ini dulu 1 bulan itu beliau hanya bisa ditanggap uang itu 5, 6, 7 lah, 7 pementasan. Ketika saya itu di warga laras masih meking ya, masih pegang meking dan mungkin masih melihat Mas Seno, belum masuk ke karawitan warga larasnya. Dan ada satu momen di mana Mas Seno itu pada tahun 98 sekitar 2000-an lah, atau tahun berapa ya saya lupa, 96 seperti itu Mas Seno menjadi bahan pembicaraan sama orang-orang di sekitar karena wayangannya, sabetannya itu sudah menonjol. Dan ada momennya ini dalam 1 bulan itu Agustus tahun berapa saya lupa, itu Mas Seno full hanya bulan Agustus tok itu, hanya bulan Agustus pada waktu tahun 98 2000-an lah. Dan disitulah mulai Mas Seno itu dikenal Dalang Seno. Dan dengan bertambahnya waktu, dengan proses sampai pencarian jati dirinya Mas Seno ini, kebetulan saya itu membuat grup ataupun fans grup dari Mas Seno ini adalah PWKS. Dan dengan berdirinya waktu juga PWKS ini mengenal yang namanya YouTube. Dan kemudian dengan peralatan seadanya dulu itu Mas Seno di live streamingkan oleh PWKS Live zaman dulu itu, dan alhasil channel PWKS Live pada saat itu sangat fantastis, penontonnya banyak sekali dan subscribe-nya banyak. Berdirinya waktu Mas Seno ditanggap-tanggap dan sampai tahun 2001, tahun 2021, tahun 2000 flashback ke belakang, 2020, 2000, sebelum 2000 itu tanggapannya setiap bulan tuh pasti akan banyak dan full pada 1 bulan itu padahal. Fenomena yang jarang terjadi. Dan cerita ini saya lihat atau saya amati itu di Facebook itu kan banyak sekali jadwal Mas Seno, dan setiap bulannya pasti ada jadwal gitu. Oke, begitu kapang saya atau kangen saya dengan Mas Seno, seorang figur Mas Seno yang sekarang sudah manjing kasuwargan, amin. Saya mohon doanya kepada
para pendengar, bapak, ibu-ibu yang ada di rumah yang sedang mendengarkan biografi Mas Seno ini. Bersama-sama dengan saya kita berdoa semoga arwah beliau, arwah Mas Seno dan bapak saya dan Simbah dan semua orang-orang yang kita kasih atau orang-orang yang kita cintai akan selalu mendapatkan kaswargan loko. Amin. Terima kasih karena sudah panjang lebar. Sudah menemani Anda 30 menit. Dan saya Mas Heru Nugroho mohon diri dulu, mohon pamit. Tunggu episode-episode mendatang di channelnya HNO, dan ampun kesupen untuk subscribe, like, share, and comment. Dan semoga dengan pembacaan biografi Ki Seno Nugroho ini menjadi penghiburan tersendiri, menjadi tombol kangen pada beliau. Daripada berlarut-larut, saya Heru Nugroho ngaturaken sembah nuwun, matur nuwun bagi para pendengar atau para penggemar dari Ki Seno Nugroho. Saya terima kasih banget karena sudah mencintai kakak saya dan tentu saja sudah mencintai wayang kulit. Dan saya tidak akan khawatir dengan kebudayaan wayang kulit ini. Kita lihat beberapa tahun kemudian masa depan wayang kulit akan cerah. Amin. Kebudayaan semakin menggelegar, menggelora. Mari kita dukung, mari kita lestarikan kebudayaan ingkang adiluhung menika. Dan tidak lupa juga saya Heru Nugroho memohon doa untuk keponakan saya itu Mas Ki Gading Pawukir Seno Saputro dan Ki Gadang Prasetyo untuk selalu bisa mengikuti jejak dari bapaknya almarhum Mas Seno, Simbah almarhum Ki Suparman, Simbah Buyut almarhum Ki Banca, untuk selalu melestarikan wayang kulit. Menurut saya terserah ini mau diapakan, ini mau dikemanakan, kebudayaan wayang kulit akan semodern apapun ataupun kembali ke klasik lagi, kasumanggaaken. Kita hanya bisanya berdoa dan memohon. Matur sembah nuwun. Salam budaya, salam rahayu. Salam